Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Nur Latifah. Di sini saya akan mempresentasikan tafsir surah An-Nahl ayat 125 dan implikasi pendidikannya. Baiklah, Quran surah An-Nahl itu terdiri dari 128 ayat dan termasuk dalam kelompok surah Makkiyah, yaitu diturunkan di kota Makkah. Surat ini disebut An-Nahl yang berarti lebah karena di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 68 yang artinya dan Tuhanmu menurunkan kepada lebah. Selanjutnya saya akan membacakan Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, serulah dalam kurung manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian di sini ada makna perkata dari Quran surah An-Nahl ayat 125. Yang pertama, ud'u yang berarti menyeru, wajadilhum dan bantahlah mereka, Rabbi kepada Tuhanmu, bil hikmah dengan hikmah, al mau'izah pelajaran, al hasanah yang baik, a'lamu lebih mengetahui, dalla tersesat, sabili jalannya, al muhtadin mendapat petunjuk atau membimbing, billati dengan cara yang, inna sesungguhnya. Lafaz ud'u adalah fi'il amar yang berarti kata kerja perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memanggil orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan maf'ul bih atau benda. Sebagian besar mufasir atau penafsir Al-Qur'an mengatakan bahwa objek panggilan Nabi adalah untuk semua umat manusia. Artinya Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Sabili rabbik ditafsirkan dengan dini atau agamanya, karena agama bisa membawa manusia ke kebahagiaan yang abadi. Hikmah atau al-hikmah adalah dalil pasti yang berguna untuk syahadat dan merupakan tingkat seruan tertinggi. Itu dapat menghasilkan kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi tanpa cacat atau ketidakjelasan. Hikmah adalah bukti yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan kebingungan. Kata mau'idah atau al-mau'idah berasal dari wa'izah yang berarti nasihat. Mau'idah adalah deskripsi penuh hati yang mengarah pada kebaikan. Biasanya mau'idah harus disampaikan dengan hasanah, yaitu dengan baik. Ini adalah himbauan dengan cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi objek yang dapat diterima manusia dan dapat mengarah kepada kebaikan. Dalam mau'idah hasanah ini termasuk tagrib, yaitu panggilan untuk kebaikan dengan memberi pahala untuk kebaikan, dan tarhib, panggilan untuk meninggalkan kejahatan dengan memberi peringatan dan ancaman kepada mereka yang melanggarnya. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya terkait dengan surah An-Nahl ayat 125, wahai Nabi Muhammad, seruanlah, yaitu teruskan usahamu untuk menyerukan segala yang kamu mampu berseru ke jalan yang diperlihatkan oleh Tuhanmu, yaitu ajaran Islam dengan hikmah dan ajaran yang baik, dan berdebat dengan siapa mereka. Mereka juga tidak menolak atau meragukan ajaran Islam dengan cara terbaik. Itulah 3 cara yang mendidik yang harus kita tempuh dalam menghadapi manusia dari berbagai tingkatan dan kecenderungan. Jangan diejek atau tuduhan berdasarkan kaum musyrik, dan serahkan urusanmu dan urusan mereka kepada Allah. Karena sesungguhnya Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu adalah Dia yang lebih mengenal dirinya sendiri. Kemudian implikasi analisis dan pendidikan. Dari Quran surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini merupakan ayat dakwah
dari himbauan Rasulullah SAW kepada umat manusia baik yang sudah masuk Islam ataupun yang belum masuk Islam. Ada beberapa hubungan antara pendidikan dengan surah An-Nahl ayat 125. Yang pertama, menurut Muhammad Quraisy Shihab, hikmah adalah dialog dengan kata-kata bijak yang sesuai dengan tingkat kecerdasan orang yang diajak menuju kebaikan. Dalam kebijaksanaan itu mencakup semua kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual, serta penerapannya dalam pendidikan Islam, yang menunjukkan tanggung jawab pendidik. Dengan ilmu yang mendalam, budi pekerti yang luhur, pekerjaan yang benar, dan sikap profesional dari pendidik, maka tujuan pendidikan dapat terwujud. Kemudian yang kedua, ada dari Muhammad Quraisy Shihab yang mengartikan kata mauizah sebagai uraian mengharukan yang mengarah kepada kebaikan, atau bisa diartikan sebagai nasihat. Mauizah atau nasihat juga merupakan metode yang dapat digunakan dalam proses pendidikan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu jidal. Ada 3 jenis jidal, yaitu yang pertama jidal yang buruk, yang disampaikan dengan kasar. Kemudian jidal yang kedua, jidal yang baik, adalah yang disampaikan dengan sopan dan menggunakan argumentasi atau alasan yang walaupun hanya diakui oleh lawan. Dan yang ketiga, jidal terbaik, adalah yang tersampaikan dengan baik dan dengan argumen yang tepat serta membungkam lawan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah tentang bagaimana mengajak dan memanggil orang-orang ke jalan Allah atau agama Allah, yang merupakan hukum Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan bahwa dalam menyampaikan pesan harus dengan cara yang baik, lembut, dan menenangkan, sehingga apa yang diucapkan dapat diterima dengan baik. Begitu juga peran kita sebagai seorang guru, kita harus menyampaikan pelajaran kepada siswa itu dengan cara yang baik, lemah lembut, tidak kasar, dan menenangkan para siswa. Apalagi sampai mereka suka dengan kita, sehingga apa yang kita ucapkan kepada mereka dapat diterima dengan baik dan mereka dapat mengambil pelajaran dari kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.